Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ismatul Maula, jurusan Tadris IPS di IAIN Ponorogo. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang review buku Serat Pararaton yang menjelaskan tentang cerita dari Ken Arok. Dalam buku ini dijelaskan bahwa Ken Arok adalah seorang yang dilahirkan oleh Ken Endok yang telah bersetubuh dengan Barata Brahma, di mana Ken Endok sendiri memiliki suami yang bernama Gajah Poro. Ken Endok harus menceraikan suaminya karena Barata Brahma telah berpesan kepada Ken Endok bahwa ia tidak boleh berhubungan lagi dengan suaminya. Setelah bercerai dengan Gajah Poro, Ken Endok melahirkan seorang putra yang bernama Ken Arok. Ia membuang putranya di sebuah pemakaman yang akhirnya ditemu oleh seorang pencuri yang bernama Lembong. Ken Arok dibesarkan dan diasuh oleh Lembong, akhirnya menjadi seorang pria yang tampan tetapi memiliki hati yang sangat buruk karena ia menjadi seorang penjudi, pencuri, dan juga penjahat. Setelah itu Ken Arok mengembara ke sebuah desa yang bernama Lembean dan bertemu dengan Sang Hyang Logawe. Setelah bertemu dengan Sang Hyang Logawe, seorang Brahmana yang ada di desa tersebut, akhirnya Ken Arok diangkat anak oleh Sang Hyang Logawe dan diajak pergi ke Tumapel. Setelah sampai di Tumapel, akhirnya Sang Hyang Logawe mengajak Ken Arok untuk mengabdi kepada Raja Tumapel, yaitu Tunggal Ametung. Di desa tersebut terdapat seorang pertapa yang memiliki anak gadis yang bernama Ken Dedes. Tunggal Ametung yang mengetahui bahwa rakyatnya ada yang memiliki seorang gadis yang sangat cantik, ia pun mencuri gadis tersebut dari sang pertapa tersebut. Sang pertapa tidak terima karena anaknya telah hilang, akhirnya mengucapkan sumpah bahwa siapa saja yang telah mencuri anaknya akan dibunuh dengan keris. Tunggal Ametung merasa bahagia karena telah menikah dengan Ken Dedes. Ken Arok yang mengetahui bahwa Tunggal Ametung memiliki seorang istri yang sangat cantik, Ken Arok pun juga menyukai Ken Dedes. Akhirnya, Ken Arok memesan keris dari Empu Gantring untuk digunakan membunuh Tunggal Ametung. Setelah berhasil membunuh Tunggal Ametung, akhirnya Ken Arok juga berhasil menjadi Raja Singosari dan juga memperistri Ken Dedes. Setelah menikah dengan Ken Arok, Ken Dedes melahirkan seorang putranya dengan Tunggal Ametung yang diberi nama Anusapati. Sedangkan putra Ken Dedes dengan Ken Arok sendiri ada 4, yaitu Mahisawa Anteleng, Panji Saprang, yang ketiga ada Agibia, dan yang keempat ada Dewi Rumbu. Sedangkan Ken Arok juga memiliki 4 anak dari selirnya, yaitu yang pertama ada Panji Tohraja, yang kedua ada Panji Sudata, yang ketiga ada Tuan Regola, dan yang keempat Dewi Rimbi. Setelah Ken Arok menjadi raja, Anusapati pun juga menjadi tumbuh dewasa. Anusapati mengetahui bahwa dulu ayahnya pernah dibunuh oleh Ken Arok. Akhirnya Anusapati yang dalam keadaan murka, ia mengambil keris yang dulu digunakan Ken Arok untuk membunuh Tunggal Ametung dan menancapkan keris tersebut kepada Ken Arok. Akhirnya setelah kejadian itu, Anusapati menggantikan Ken Arok menjadi raja. Tidak lama setelah kejadian tersebut, Panji Toraja yang mengetahui kematian ayahnya, ia merasa tidak terima, akhirnya membunuh Anusapati dengan keris yang digunakan Anusapati untuk membunuh Tunggal Ametung. Setelah Panji Toraja menjadi raja, akhirnya ia digulingkan kuasanya oleh keponakannya, yaitu Ranggawuni yang memimpin cukup lama. Sedangkan Ranggawuni memiliki wakil yang bernama Mahisa Cempa. Ranggawuni juga memiliki anak yang bernama Kartanegara yang akhirnya nanti juga menggantikan posisi dari Ranggawuni. Setelah Ranggawuni meninggal, akhirnya Kartanegara naik menjadi raja. Dan saat Tumapel berada pada titik lemah, Raden Jayakatong datang untuk menyerang Tumapel dan membunuh Kartanegara. Sedangkan anak dari Mahisa Cempa yang bernama Raden Wijaya yang mengetahui kejadian itu akhirnya pergi menemui Raden Jayakatong dan meminta sepetak tanah untuk dijadikan kerajaan. Sepetak tanah itu berada di dalam hutan terik yang akhirnya nanti akan diberi nama Tanah Majapahit karena tanah itu dibuka oleh masyarakat Madura yang pada saat itu ada yang merasa lapar dan memakan buah maja yang rasanya sangat pahit, sehingga tanah tersebut dijadikan Tanah Majapahit. Setelah itu Raden Wijaya menjadi raja daripada kerajaan Majapahit yang nantinya akan digantikan oleh Raja Jayanegara. Akhirnya setelah Raja Wijaya meninggal dan kerajaan Majapahit akhirnya dipimpin oleh Jayanegara.
Saya kira cukup sekian cerita dari Ken Arok, Kerajaan Singosari dan juga Kerajaan Majapahit. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.